Baik, saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Bung Kapitra yang tergabung malam hari ini secara virtual. Bung Kapitra, kalau Anda sendiri melihat pernyataan Habib Rizik ini bagaimana? Bisa dibenarkan nggak bahwa memang ini kondisinya memang darurat kebohongan, darurat kezoliman, dan lain-lain, itu tadi pernyataannya cukup panjang ya? Saya akan membahas dengan dua frasa yang besar ya. Pertama, tidak ada di Republik ini manusia menjadi asesor tunggal yang bisa mengasesmen semua ya kegiatan dan pernyataan orang. Semua orang menjadi asesor dan dapat dan mempunyai hak untuk mengasesmen semua pendapat orang. Sehingga harus kita ketahui tidak ada epicentrum tokoh agama. Bahasa agamanya itu kutub. Tidak ada satu kutub, satu titik tokoh agama di Indonesia yang menjadi panutan untuk semua pihak dan semua kelompok. Ini realitas kita. Kalau di Arab atau di Malaysia ada mufti. Jadi semua orang punya panutannya sendiri-sendiri. Ya, tidak semua orang menyukai Habib Rizik dan tidak semua orang juga benci sama Habib Rizik. Ini realitas sosial kita. Untuk itu, statement-statement itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Statement kemarin itu Kalau sebentar, kalau Anda masuk yang suka atau yang tidak suka, Bung Kapitra? Saya orang yang membahas malam ini. Oke. Bukan orang melakukan asesmen. Oke, Ya. silakan. Jadi pernyataan kemarin itu adalah bisa menimbulkan interpretatif karena kalau kita darurat kebohongan seluruh bangsa ini plus masyarakatnya mengalami depression lying ya tuh, atau orang Inggris bilang bahwa setiap kebenaran the truth is bodyguard lies, setiap kebenaran harus dikawal oleh kebohongan. Apakah memang realitasnya demikian? Ataukah ada sekelompok komponen, apakah itu pejabat, apakah itu pengusaha, apakah itu akademisi, atau apakah itu ulama yang melakukan kebohongan. Tapi kalau yang kemarin general sekali sehingga menimbulkan interpretatif yang sangat tendensius. Jangan sampai ada pihak-pihak menganggap itu adalah pernyataan provokatif dan agitatif. Dan itu kan kasihan kepada Habib Riziknya. Yang kedua saya ingin katakan, bahwa pola dakwah selama ini yang mengedepankan nahi mungkar semata tanpa ada kearifan, tanpa melihat situasi kekinian, itu kan sudah dialami berkali-kali menjadi hal yang sangat berat. Kasihan Aziz yang harus berkukus kumus kata orang Melayu, berjuang untuk bagaimana cara memberikan pemahaman hukum kepada begitu banyak masyarakat dan penegak hukum. Tapi realitasnya akhirnya tetap dihukum. Nah, saya ingin menganjurkan pola seperti ini harus dievaluasi. Bagaimana supaya masa besar-besaran itu terlewati. Dan ke depan mungkin perlu juga dirubah pola dakwahnya. Bagaimana nahi mungkar itu disampaikan dengan cara yang elegan, mungkin yang agak lembut, yang bisa dipahami sehingga bisa dianut orang, diikuti orang. Bukankah membuang duri di jalan juga nahi mungkar? Tapi tidak ada yang harus merasa tersakiti dengan dakwah seperti itu. Nah, ini perlu kita lakukan. Saya ingin saran, perlu ada evaluasi Bung Kapitra, supaya kita saya potong sedikit. Nanti terlalu panjang saya jadi lupa. Bung Kapitra, berarti pola dakwah Habib Rizik ini kurang pas kalau saya tangkap dari pernyataan Anda tadi. Pengalaman membuktikan setiap dakwah seperti itu akhirnya berakhir di penjara. Ya, sudah berkali-kali kan artinya rakyat atau umat tidak paham dengan pola seperti itu. Apalagi pejabat negara. Malah menimbulkan fobia, menimbulkan kebencian. Mungkin saja yang disampaikan itu kebaikan. Biar kita nggak kehilangan konteksnya. Oleh sekelompok orang bukan sebuah kebaikan. Kita kan sama-sama mengamati lagi ya. Benar nggak sih yang disampaikan Bung Kapitra bahwa pola-polanya ini menimbulkan dampak-dampak yang kurang bagus lah yang saya tangkap ya. Kita dengarkan kembali bersama-sama pernyataan HRS kemarin ketika bebas dari penjara.
yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Bagaimana kita punya negeri saat ini saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran saudara, bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi, orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim, orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat, orang kalau akhlaknya baik saudara tidak akan merusak negeri, orang kalau akhlaknya baik saudara dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya. Nah, saya mau tanya ke Pak Ustadz Mardani nih, yang Pak Ustadz juga nih. Cara dakwahnya kurang pas nggak kalau menurut Anda, seperti yang Bung Kapitra bilang, pola dakwahnya tolong nggak dirubah. Kalau yang saya tangkap dari yang disampaikan tadi kan, kalau orang yang akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat, tidak akan berlaku zalim, tidak akan merusak negeri, tidak akan menghina agama, tidak akan, itu kan apa yang salah dari situ? Atau bagaimana? Ya, kalau saya setuju dengan yang disampaikan Habib Rizik. Dan kadang-kadang kita itu melihat bukan inti dari ceramah, tapi quote and unquote kiasannya atau ekornya, kayak tadi darurat kan sebetulnya beliau ingin menggambarkan ada banyak masalah di negara kita dan salah satu akarnya itu adalah akhlak. Dan sebetulnya nyambung ya ketika baginda Nabi mengingatkan ad-dinul muamalah, din itu urusan hubungan, berhubungan. Memahami dengan masyarakat bawah itu belum tentu bisa memahami. Itu kan nama Dhani anggota DPR dapat memahami. Tetapi rakyat yang biasa yang awam. Tidak, Bang Kapitra. Semua orang mesti belajar untuk melihat secara utuh ya. Berlaku adil. Ya Habib Rizik memang gayanya seperti itu. Dalam dakwah tadi ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi munkar. Yang amar ma'ruf enak, ayo sholat, ayo buat baik. Tapi yang nahi munkar memang karena gini, ada 1000 orang membangun dan 1 orang yang meruntuhkan, hancur itu bangunan. Nah, menjaga yang 1 orang ini tidak merusak harus ada nahi munkar. Dan karakter Habib Rizik memang kuat di nahi munkarnya dan kita perlu orang seperti itu gitu. Tinggal memang kita melihat perspektif yang lebih luasnya gitu. Apa Bung Kapitra yang ingin sampaikan dari Habib Rizik? Anggi, ya, itu Pak Dhani menjerumuskan Habib Rizik. Kalau pola seperti kemarin terus pertahankan, nanti masuk penjara lagi. Karena sudah terbukti pola-pola seperti itu justru sulit dipahami oleh masyarakat dan diterima oleh penguasa. Kasihan dong, tiap berdakwah menyampaikan kebenaran lalu masuk penjara terus. Kalau Madani mungkin bisa memahami, tetapi kan belum tentu aparatur negara dan masyarakat yang begitu banyak kelompok-kelompok keyakinan dalam satu agama, begitu banyak figur-figur tokoh dalam salah kelompok agama, itu dapat menerima. Kita lihat realitas itulah. Bung Kapitra, di bagian Bung Kapitra, tokoh yang berbeda. Bung Kapitra, boleh saya sedikit bicara? Bung Kapitra, di bagian mana dari dakwah HRS tadi yang menurut Anda bisa menjerumuskan HRS, bisa dipenjara lagi? Begini, pertama ARS itu masih bebas bersyarat. Dia harus menjaga pola dakwahnya. Jangan orang menganggap, aparat negara menganggap itu pernyataan yang provokatif dan agitatif. Ya, karena itu sangat general. Bagian mana yang provokatif? Kalau Anda menangkapnya provokatif bagian mana? Kalau semua darurat kebohongan dan kezaliman, apakah semua bangsa ini berada dalam perbuatan kebohongan dan kezaliman? Ya kan, kalau semua darurat ekonomi, apakah yang membuat kedaruratan itu semua rakyat? Saya masih miskin nih, ya kan? Mungkin rakyat dari 1% yang menguasai 74% tanah negara mungkin, atau 1% menguasai 85% hajat hidup masyarakat itu mungkin. Jadi itu terlalu umum. Maksud saya, bukan kita tidak terima cara-cara itu. Ini kan baru keluar, ya kan?
cooling down lah dulu sambil mengamati kondisi kekinian. Oke, ditangkap Nanti poinnya. kemarin Sebentar, boleh. baru buru-buru masuk lagi gitu loh. Oke, boleh ditanggapi Bung Mardhani. Kalau saya justru itu menunjukkan istiqomahnya Habib Rizik. Bung Mardhani menjerumuskan tadi katanya. Tidak, karena kita harus ngelihat fakta besarnya. Bahwa ada darurat, misal kepemilikan tanah, 67% tanah kita dimiliki oleh cuma 2%. Memang fakta, tapi Pak Jokowi bekerja keras untuk mengubah fakta ini juga benar adanya dengan PTS. Dan jadi memang sisi dua-duanya cover both side harus jalan. Tetapi yang disampaikan Habib Rizik benar karena memang konsentrasi zooming kepada catatan dan masalah. Dan itu perlu kita terima gitu. Oke, Bung Aziz kalau tadi disampaikan ini hati-hati nih bisa menjerumuskan nih berbahaya. Baru keluar baru bebas masa udah mau masuk lagi nih dengan cara-cara dakwah begini. Saya mencoba menengahi ya yang dari Bang Kapitra sama Pak Mardhani yang saya hormati. Jadi tadi Pak Mardhani mendukung pola dakwah seperti itu. Kemudian Bang Kapitra mengatakan bahwa itu bisa nanti dianggap perspektif yang berbeda dari penguasa. Nah, saya tadi sedikit mengkoreksi Bang Kapitra bahwa yang menjerumuskan Habib itu bukan masyarakat, tapi penguasa. Kan yang menghukum itu produk dari penguasa. Itu. Ya. Saya katakan Mardhani jangan nyerubuskan Habib Rizik. Nah, terus yang baik itu bukan yang menyampaikan kepahitan, bukan yang manis. Nah, kemudian yang kedua saya cenderung daripada mengubah dakwahnya, daripada mengubah ulamanya, mengubah asatisnya, kita sama-sama tahu Bang Kapitra juga menguasailah soal ajaran agama Islam sedikit banyak kan. Begitu juga dengan Ustadz Mardhani secara di sini. Nah, di mana-mana setahu saya itu penguasa itu menyesuaikan ulamanya. Bukan ulamanya menyesuaikan penguasanya, begitu. Jadi menurut saya yang perlu dirubah adalah paradigma dari penguasa itu sendiri. Ini pendapat saya pribadi. Nah, juga menggunakan undang-undangnya, jangan pakai undang-undang yang digunakan Belanda untuk menindas rakyat, dipakai untuk rakyatnya sendiri. Tadi Pak Eko tadi kan tanya, perkutatan hukum tetap. Anda tahu nggak yang dipakai itu adalah undang-undang Belanda tahun 46 untuk menindas Indonesia, dipakai kepada Habib Rizik gitu loh maksudnya. Jangan-jangan Anda pro sama Belanda nih. Anda lawyer, semua KUHP kita itu buatan Belanda. Bagaimana bukan KUHP-nya abangku, iya, gitu. Undang-Undang 146 itu berbeda. Dia itu digunakan karena dulu Undang-Undang penistaan agama nikah itu juga membonceng Jadi, nikah sekutu gini itu. Bentar, balik lagi nih, jangan terlalu melenceng keluar. Saya Nah, tanggapi satu lagi saya boleh tambahkan. Tadi Habib mengatakan darurat kebohongan juga, kemudian darurat kezaliman, darurat penistaan agama gitu kan tadi. Nah, makanya kenapa dibilang darurat? Karena yang satu bangku sama kita di sini masih ada yang belum dihukum, darurat loh untuk penistaan agama. Kan begitu, ada banyak kan penista-penista agama yang dilaporkan. Maksudnya satu bangku sama kita, saya di sini loh. Di sana. Oh, saya satu bangku di sini loh. Saya jadi ngerasa juga. Kaget saya. Penistaan agama bagian mana? Bukan maksud saya. Kita enggak itu tenang aja. Kan ini nggak interpretasi lagi gitu kan. Nah, maksud saya seperti itu. Ada penista agama yang itu sebenarnya banyak. Kenapa kita hanya fokus ke situ tadi? Ya tapi wajar namanya persepsi. Pak Eko fokus ke bohongannya. Kalau saya fokus ke penistaan agamanya gitu loh. Nah, karena banyak dari kami yang melaporkan beberapa penista agama nggak diproses gitu Pak Eko. Itu maksudnya. Nanti diproses disambung. ada nggak? Kenapa? Yang diproses ada nggak? Dari kita yang lapor nggak ada. Ada. Belum. Sebut siapa? Si Ferdinand kemarin Saya nggak ada. ngelaporin itu. Ahok kena. Kita nggak ngelaporin itu. Oh, ini yang dilaporkan oleh Aziz tapi tidak. bagian dari Oke. Anda ada. Ya, saya udah Jadi deg-degan. jangan begitulah. Oke, sebentar. Hukum itu bergerak normal. Begitu juga kebohongan. Banyak Kita juga yang belum lanjutkan dihukum nanti, gitu loh. usai jeda. Bang Mardhani saya deg-degan karena satu meja ini kan ada banyak saya di sini. Usai jeda, kami lanjutkan saat lagi.